Pemilihan kepala daerah atau pilkada seharusnya menjadi sarana untuk menghadirkan pemimpin yang berpihak pada rakyat, yang memiliki integritas untuk memajukan daerah dan memberantas ketimpangan. Namun kenyataannya, pilkada di Indonesia seringkali melahirkan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan lebih pro terhadap kepentingan oligarki daripada kepentingan rakyat. Fenomena ini bukanlah kejadian sporadis, melainkan sebuah pola yang telah berlangsung lama. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pilkada Indonesia memperlihatkan bukti buruknya kualitas pemilihan kepala daerah yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Uang dan kekuasaan menjadi faktor yang sangat dominan dalam setiap proses pilkada. Kelompok oligarki yang memiliki modal besar dan jaringan kekuasaan seringkali menjadi aktor utama yang membiayai kampanye calon kepala daerah dengan harapan mendapatkan balasan dalam bentuk kebijakan yang mendukung kepentingan mereka setelah calon tersebut terpilih. Masalah korupsi di kalangan kepala daerah juga semakin merajalela. Banyak kepala daerah yang setelah terpilih justru terjerat kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kepala daerah seperti Ratu Atut Chosyah, mantan gubernur Banten, Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat, hingga Taufik Kurniawan, mantan wakil ketua DPR. Mereka adalah contoh dari serangkaian nama yang telah terbukti terlibat dalam kasus korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat, hingga 2023, lebih dari 170 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak pemilu langsung diberlakukan pada 2005. Ini jelas menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang terpilih tidak mengutamakan kepentingan rakyat, melainkan lebih memprioritaskan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Lebih dari itu, sistem demokrasi Indonesia yang mengedepankan pilkada langsung justru memperburuk kualitas pemilihan pemimpin. Salah satu masalah besar adalah lemahnya partai politik yang berperan sebagai penjaga sistem demokrasi. Banyak partai yang lebih memprioritaskan politik transaksional daripada mencalonkan kandidat yang memiliki rekam jejak baik atau visi misi yang jelas untuk kemajuan daerah. Partai politik kerap kali mengutamakan siapa yang memiliki uang lebih banyak untuk membiayai kampanye, bukan siapa yang memiliki kapasitas untuk memimpin. Hal ini menyebabkan pilkada lebih sering menjadi ajang rebutan kekuasaan daripada ajang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, keberadaan media massa dan iklan politik yang semakin mendominasi kampanye juga memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia. Calon kepala daerah yang memiliki dana yang lebih banyak seringkali lebih unggul dalam memanfaatkan media untuk mempengaruhi pemilih. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi sehingga pemilih tidak dapat membuat keputusan yang benar-benar berdasarkan pada kinerja calon atau program yang ditawarkan. Lebih lanjut lagi, sistem pilkada ini juga memperburuk ketimpangan kekuasaan antar pusat dan daerah. Kepala daerah yang terpilih seringkali lebih terlibat pada kekuasaan pusat atau kelompok-kelompok oligarki yang mendukung mereka, bukan pada kebutuhan dan suara rakyat yang mereka wakili. Oleh karena itu, kita sering melihat kebijakan yang diambil kepala daerah tidak mencerminkan kepentingan lokal, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kekuatan finansial. Pilkada yang seharusnya menjadi mekanisme demokrasi untuk memperbaiki keadaan justru berbalik menjadi ajang memperkaya diri dan memperkuat hegemoni kelompok-kelompok berkepentingan. Di tengah sistem yang kurang transparan dan maraknya politik uang, kita harus bertanya, apakah sistem pilkada yang ada saat ini itu benar-benar memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik, atau justru semakin mengokohkan oligarki dan memperburuk praktik korupsi yang merugikan banyak orang? Penting untuk kita renungkan, apakah demokrasi yang kita jalani saat ini benar-benar memberikan harapan untuk perubahan, atau justru mempertahankan status quo yang telah terbukti gagal dalam membawa kesejahteraan bagi rakyat. Ini saatnya untuk mereformasi sistem pilkada dengan menekankan transparansi, mengurangi peran politik uang,
dan mendorong partai politik untuk benar-benar mencalonkan pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen untuk rakyat, bukan sekedar menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu. Dan ternyata pergantian pemimpin tanpa pergantian sistem hanya memperburuk kondisi negara ini. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.